Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramiza Ramadhani Samudra, absen 25 dari kelas 11 DF, akan menjelaskan mengenai soal-soal PSAJ. Mari kita lanjut saja ke soal yang pertama. Jika matriks A 2345, hitunglah determinan matriks A dan jelaskan bagaimana cara menggunakannya untuk memecahkan sistem persamaan linear. Dari soal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kita akan mencari determinan A-nya. Rumusnya yaitu adalah AD min BC, di mana kita bisa mencari tersebut di matriksnya. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 5. Jadi tinggal kita masukkan saja 2 kali 5 min 3 kali 4 sama dengan 10 kurangi 12 yaitu min 2. Lalu, untuk memecahkan sistem persamaan linear menggunakan determinan, kita dapat menggunakan aturan Cramer. Misalkan nih, kita punya AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F. Setelah itu, sistem persamaan linear ini kita ubah dalam bentuk matriks, yaitu bisa tulis ABCD, XY sama dengan EF. Lalu, ABCD kita jadikan sebagai vektor A, XY kita jadikan sebagai vektor X, dan EF sebagai vektor B. Maka sistem persamaan dapat ditulis sebagai AX sama dengan B. Lalu, baru kita bisa implementasikan ke aturan Cramer. Jadi, menurut aturan Cramer, X sama dengan determinan AX dibagi determinan A, sedangkan Y determinan AY dibagi determinan A. Di mana AX adalah matriks A dengan kolom pertama diganti dengan vektor B. Dan untuk AY, matriks A dengan kolom kedua diganti vektor B. Jadi yang membedakan hanyalah di kolom pertama dan kolom keduanya. Setelah itu, baru kita bisa membuat matriks AX-nya, di mana tulisnya kita di kolom pertamanya EF ya. Jadi EB, FD, dan untuk AY-nya, kolom keduanya diganti dengan EF. Jadi bisa dilihat di situ AE dan CF. Setelah itu, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan ED kurangi BF dibagi dengan determinan A tadi, AD min BC, sedangkan Y sama dengan AF dikurangi CE dibagi dengan AD min BC. Setelah itu, langsung saja kita buktikan. Katakanlah, aku mempunyai contoh di sini nih ya. 3X plus 2Y sama dengan 7. Dan 5X plus 4Y sama dengan 13. Setelah itu langsung saja kita jadikan dalam bentuk matriks 3, 2, 5, 4 dan XY sama dengan 7, 13. Seperti tadi kita jadikan sebagai vektor A, vektor X sama dengan vektor B. Lalu setelah itu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencari determinan A. Di mana determinan A bisa kita lihat di situ 3 kali 4 kurangi 5 kali 2. Sama dengan 12 kurangi 10 yaitu 2. Setelah itu kita langsung saja mencari determinan AX-nya. Di mana AX itu sendiri matriksnya adalah kolom pertamanya kita ganti di vektor B yaitu 7, 13. Baru kolom keduanya matriks A. Setelah itu kita langsung saja jadikan ke determinannya 7 kali 4 kurangi 13 kali 2 sama dengan 28 kurangi 26 sama dengan 2. Lalu kita lanjut mencari determinan AY-nya. Di mana matriks AY
Itu adalah kolom pertamanya kita isi dengan matriks A, 3, 5, dan kolom keduanya kita kasih vektor B, yaitu 7, 13. Lalu kita lanjut jadikan determinan, langsung saja 3 kali 13 kurangi 5 kali 7 sama dengan 39 kurangi 35, yaitu hasilnya adalah 4. Setelah mengetahui determinan A, determinan AX, dan determinan AY, langsung saja bisa kita masukkan ke rumusnya. Jadi X sama dengan determinan AX per determinan A, dan untuk Y, determinan AY per determinan A. Di mana determinan AX itu tadi 2 per 2 sama dengan 1, dan determinan AY 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 15. Sebuah perusahaan garmen memiliki data tentang biaya produksi pakaian per unit. Jika data biaya produksi pakaian adalah 100.000, 120.000, 150.000, dan 180.000, dan juga 200.000, hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga biaya produksi pakaian. Di sini kita dapat mengetahui bahwa data biaya produksi pakaiannya per unit, langsung kita urutkan aja, 100.000, 120.000, 150.000, 180.000, dan 200.000. Bisa dilihat bahwa jumlah datanya adalah 5, di mana data tersebut adalah ganjil. Nah, hal pertama yang akan kita cari yaitu adalah kuartil kedua, di mana kuartil kedua itu adalah median. Kuartil kedua adalah nilai tengah dari data karena ada 5 data, yaitu jumlah ganjil. Bisa langsung kita lihat di situ bahwa nilai tengahnya ada 150.000. Tapi, jikalau menggunakan rumus, kita bisa mencari data ke berapanya dahulu, yaitu dengan rumus N plus 1 per 2. Sama dengan N-nya tadi adalah 5, 5 plus 1 bagi 2, 6 per 2 sama dengan 3. Jadi data ketiga adalah 150.000. Lalu kita bisa lanjut menentukan kuartil pertama, di mana kuartil pertama adalah setengah dari data bawah median. Jadi data bawah mediannya itu adalah 100.000 dan 120.000. Langsung saja kita masukkan ke rumus, 100.000 ditambah 120.000 dibagi 2 sama dengan 110.000. Lalu lanjut dengan kuartil ketiganya. Kuartil ketiga adalah median dari setengah data atas median. Jadi yang membedakan kuartil pertama dan kuartil ketiga itu adalah kuartil pertama itu data bawah dan kuartil ketiga data atas. Langsung lanjut ke kuartil ketiganya, data bagian atas itu adalah 180.000 dan 200.000. Langsung kita masukkan ke rumus, dan hasilnya adalah 190.000. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 25. Sebuah perusahaan garmen memiliki data tentang biaya produksi pakaian per unit. Jika data biaya produksi pakaian adalah 100.000, 120.000, 150.000, 180.000, dan 200.000, hitunglah rentang biaya produksi pakaian dan jelaskan artinya dalam konteks produksi pakaian. Di sini kita dapat mengetahui bahwa data biaya produksinya itu adalah, langsung saja kita urutkan, 100.000, 120.000, 150.000, 180.000, dan 200.000. Di sini yang akan kita cari yaitu adalah rentang, di mana rentang itu adalah range. Dan range rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Bisa kita langsung lihat bahwa nilai tertingginya 200.000 dan nilai terendahnya 100.000. Langsung kita masukkan dan hasilnya adalah 100.000. Lanjut saja ke nomor terakhir, yaitu nomor 35. Sebuah perusahaan garmen memiliki data tentang jumlah penjualan pakaian per bulan selama setahun. Jika data penjualan pakaian adalah 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,
1.500, 1.600, hitunglah rentang penjualan pakaian per bulan dan buatlah tabel distribusi frekuensi untuk menampilkan data tersebut. Selepas membaca soal tersebut, hal yang dapat kita ketahui itu adalah data penjualan per bulan dalam setahun, yaitu adalah 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, dan 1600. Lalu, hal pertama yang akan kita cari adalah rentang atau range. Seperti soal tadi, yaitu rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya, di mana nilai maksimum itu adalah 1.600 dan nilai minimumnya 500. Langsung kita masukkan 1.600 kurangi 500, yaitu adalah 1.100. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita perlu menentukan kelas-kelas interval dan menghitung frekuensi data dalam setiap kelas. Karena tidak ada instruksi khusus tentang jumlah kelas, kita bisa menggunakan aturan Sturges untuk memperkirakan jumlah kelas yang optimal. Lalu lanjut saja, rumus aturan Sturges itu adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana K itu adalah jumlah kelas, dan N-nya adalah jumlah data. Seperti bisa dilihat, jumlah datanya adalah 12. Langsung saja kita masukkan. Jadi log N-nya kita ganti ke 12. 1 plus 3,322 log 12 itu adalah 1,079. Langsung kita kalikan, di mana hasilnya 3,584. Dan hasilnya bisa dilihat 4,584. Langsung kita bulatkan menjadi 5. Lalu selanjutnya kita akan menghitung lebar kelas, di mana rumus lebar kelas adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Langsung kita masukkan 1.100 dibagi 5, yaitu adalah 220. Nah, sekarang kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Di sini bisa dilihat kelas interval 500-715 dengan frekuensi 3, 720 sampai dengan 939 frekuensinya 3, 940 sampai dengan 1159 frekuensinya 2, 1160 sampai dengan 1379 frekuensi 2, dan 1380 sampai dengan 1600 frekuensinya 2. Mengenai penjelasan tabel, kelas interval setiap baris menunjukkan tentang nilai atau kelas penjualan pakaian. Dan untuk frekuensi menunjukkan berapa banyak bulan yang memiliki penjualan dalam tentang nilai tersebut. Jadi, rentang penjualan pakaian per bulan adalah 1.100 dan tabel distribusi frekuensi telah dibuat untuk menampilkan data tersebut. Dan akhirnya kita sampai di akhir penghujung video. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan materi, dan terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga materi dan penjelasan video ini dapat membantu teman-teman dan menambah ilmu wawasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.